Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Hassani Page. Di video kali ini kita akan bahas kembali fungsi-fungsi terbaru Excel, yaitu kali ini adalah fungsi filter. Nah, fungsi filter digunakan untuk menyaring data berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Dan fungsi filter sendiri menurut situs resminya hanya bisa digunakan di Excel 2019, 365 dan 2021, dan ada juga Excel untuk web. Jadi bagi sobat sekalian yang Excelnya masih 2016 ke bawah, sayang sekali tidak bisa menggunakan fungsi filter ini. Tapi jika masih ingin mencoba, saya sarankan untuk menggunakan Excel versi webnya, yang tentu saja harus online dan harus membuat akun Microsoft terlebih dahulu. Kita kembali ke pembahasan. Nah, di sini sintaks dari fungsi filter sendiri seperti ini, sama dengan filter. Arraynya adalah tabel yang akan kita filter. Kemudian include-nya adalah area di mana kita akan masukkan kriteria. Misalnya kita akan masukkan kriteria berdasarkan nama, maka di bagian include ini kita bisa pilih kolom nama. Kemudian kita masukkan kriterianya. Misalnya di sini sama dengan Alia. Kemudian yang terakhir if empty, kita bisa masukkan keterangan tambahan jika data tidak ditemukan, atau kita juga bisa mengosongkannya. Misalnya kita masukkan keterangan tambahan seperti ini, data tidak ditemukan, tutup kurung, lalu kita enter, maka fungsi filter akan memfilter khusus record yang namanya Alia seperti ini. Oke. Nah, selain langsung menuliskan kriteria pada rumusnya, kita juga bisa memasukkan referensi sel, yaitu dengan memasukkan referensi sel, misalnya sel yang ada di sini. Artinya lakukan pemfilteran berdasarkan kriteria apa saja yang dimasukkan di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi jika kita masukkan honey misalnya, maka otomatis dia akan memfilter berdasarkan nama honey. Oke, nah kita juga bisa memfilter lebih dari satu kriteria, yaitu dengan menggabungkan kriteria yang ada di sini dengan yang ada di sini. Caranya kita harus edit kembali fungsi filter, kemudian pada bagian include-nya kita kelompokkan kriteria pertama dengan tanda kurung seperti ini, kemudian kita gunakan tanda bintang seperti ini yang artinya dan. Kriteria kedua yaitu misalnya wilayah, maka kita bisa blok kolom wilayah ini. Kemudian kita masukkan kriteria sel yang ada di sini, lalu kita enter. Oke, di sini kita harus berikan penutup kurung untuk kriteria keduanya, lalu kita enter, maka dihasilkan data seperti ini. Fungsi filter akan memfilter sesuai dengan kriteria yang ada di atas. Jika tidak ada, maka hasilnya otomatis muncul di sini data tidak ditemukan. Misalnya kita ganti Praya. Nah, di sini ada, misalnya kita ganti Sikur. Nah, seperti ini. Haikmal. Nah, data tidak ditemukan karena di sini Hani tidak pernah beroperasi atau melakukan penjualan di daerah Aikmal. Oke. Nah, data seperti ini yang dihasilkan oleh fungsi filter ini sifatnya masih statis, artinya jika ada penambahan data di sini dia tidak otomatis diupdate karena tabel sumbernya masih rank biasa atau tabel biasa. Untuk membuatnya menjadi dinamis, di sini kita harus konversi tabel ini menjadi tabel Excel terlebih dahulu. Caranya, pilih di area mana saja di dalam area tabel ini, kemudian tekan Ctrl T pada keyboard, biarkan semuanya di pause di sini, lalu klik OK, dan kita bisa beri nama tabel ini tabel data misalnya. Nah, sekarang kita bisa edit kembali rumusnya. Kita masukkan fungsi filter lagi, kemudian arraynya kita gunakan tabel data seperti ini. Kemudian include-nya kita masukkan kolom di mana kriteria yang akan kita masukkan ditemukan, yaitu untuk nama kita bisa pilih langsung dengan mengklik area di atasnya seperti ini. Sama dengan sel yang ada di sini. Kemudian ini kita gabung dulu jadi satu. Kita kelompokkan dalam satu tanda kurung seperti ini. Kemudian kita tambahkan dan di sini. Jadi tanda bintang merupakan representasi dari kata dan. Oke. Dan yang ini kriteria wilayah sama dengan sel yang ada di sini. Tutup kurung. Kita masukkan di sini argumen berikutnya.
tutup kurung dulu, kemudian argumen berikutnya adalah if empty, kita masukkan data tidak ditemukan, tutup kurung, lalu kita enter, data tidak ditemukan. Kita coba di sini misalnya Hani Aimal, kita tambahkan di sini Hani Aimal. Oke, sekarang otomatis di sini ditemukan datanya. Oke, tadinya tidak ada, sekarang ada karena diupdate secara otomatis. Kita ganti misalnya di sini, kita ganti dengan Selong, maka ditemukan khusus yang Selong. Dan sekarang datanya bersifat dinamis. Oke, jika ada di sini Hani Selong lagi, maka otomatis di sini akan ditambahkan. Oke. Nah, di sini nantinya kita bisa ganti dengan drop down list supaya mudahkan kita untuk mengganti-ganti setiap kriteria yang kita inginkan. Oke. Nah, kita akan gunakan drop down list di sini dengan menggunakan data yang ada di sini. Tapi jika kita perhatikan di sini, jika kita gunakan langsung sebagai list, akan ada pengulangan nama nanti di drop down listnya. Jadi kita harus gunakan fungsi terbaru Excel yang lain lagi, yaitu fungsi unique. Cara kerjanya seperti ini, unique. Kemudian array-nya adalah data yang akan kita cari nilai uniknya. Kemudian sampai di situ tutup kurung lalu kita enter. Nah, sekarang inilah yang akan kita gunakan sebagai list untuk kriteria ini. Kita masukkan di sini. Kemudian masuk ke data, lalu di sini data validation. Pilih data validation, gunakan list, kemudian source-nya kita gunakan yang ada di sini. Oke, karena ini spill formula tadi yang dihasilkan oleh fungsi unique, maka kita bisa tambahkan di sini langsung saja dengan tanda pagar seperti ini. Lalu klik OK. Nah, sekarang semuanya seperti ini. Tinggal mengganti-ganti aja seperti ini. Oke, lakukan cara yang sama untuk yang ini. Oke, saya kira itu aja mengenai pengenalan fungsi filter. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.